Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kita bersua bertemu dalam channel Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau, dan tentu harapan besar selamat bergabung dengan Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau, sekaligus menyalurkan zakatnya melalui BMH. Alhamdulillah, patut kita bersyukur bahwa puasa yang kita jalani ini tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi begitu banyak hikmah-hikmah yang kita peroleh di dalamnya untuk menjadi sugesti, nutrisi yang kuat untuk menjalankan ibadah Ramadan dan mencapai hasil-hasil yang maksimal di dalamnya. Yang pertama tentunya puasa Ramadan yang kita jalani ini mengandung hikmah yang begitu luar biasa, adalah menambah, meningkatkan, sekaligus mengarahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena endingnya puasa yang kita lakukan adalah menjadi orang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau peluang besar untuk memperoleh predikat takwa pada bulan Ramadan, yang tentu dijamin masuk surga, dijamin mendapatkan kemenangan, tapi justru kita tidak peroleh pada bulan Ramadan. Betapa ruginya kalau kita tidak mendapatkan nilai atau predikat la'allakum tattaqun pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bahwa kita berpuasa pada bulan Ramadan tentu hikmah yang begitu sangat kuat di dalamnya adalah melahirkan manusia istiqomah. Karena memang puasa ini dilakukan secara kontinu, tidak boleh ditunda-tunda, apatah lagi ada yang mengatakan bahwa puasa Ramadan boleh ditunda. Itu tidak boleh. Namanya Ramadan, iya Ramadan. Dan Ramadan itu kita wajib berpuasa di dalamnya. Karena orang-orang istiqomah ini insya Allah itu, kalau kita lihat di dalam firman Allah misalnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaika alla takhaf wa la tahzan. Kan itu jelas itu ya. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat akan mengatakan wala takhaf wala tahzan, dan digembirakan lagi dan bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau puasa ini kita lakukan secara benar, nah istiqomah itu yang dirindukan oleh dunia ini. Orang yang konsisten sangat diperlukan oleh dunia ini, dirindukan oleh dunia ini, karena bisa menegakkan kebenaran, membela kebenaran, menegakkan keadilan. Orang-orang istiqomah, dan itu diperoleh dengan
puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah tentu untuk melahirkan kepedulian sosial. Kenapa tidak disebut dengan kepedulian sosial? Kita sama-sama berpuasa. Kemudian ada orang yang mau buka puasa, membutuhkan buka puasa. Ada orang yang fakir, ada orang yang miskin, ada orang yang tidak berkecukupan. Maka tentu diharapkan di situ adalah kepedulian. Karena dijamin loh, tidak main-main ini. Hanya dengan memberikan takjil saja misalnya. Siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya, membebaskannya dari api neraka. Kemudian mereka mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Bergandeng tiga. Makanya inilah yang membuat orang bersemangat untuk mengeluarkan hartanya, membagi hartanya. Karena kepedulian yang harus terbangun pada bulan Ramadan adalah kepedulian sosial. Karena ini yang terkait. Makanya ketika kita berpuasa itu kelihatan siapapun, presiden kah dia, menteri kah dia, namanya berpuasa nggak boleh berbuka sebelum waktunya. Supaya terasa keseimbangan, perimbangan di antara manusia, bahwa pada saat di hadapan Allah itu manusia sama saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa puasa ini insya Allah untuk menahan emosi. Bukankah sumber penyakit itu kan emosi? Ya. Dengan berpuasa, puasa itu dikatakan puasa itu adalah perisai, penghalang, pelapis. Ya. Bahkan dengan puasa yang kita lakukan itu melahirkan manusia sabar, dan sabar itu adalah jaminannya surga. Insya Allah. Ini kan begitu luar biasa. Maka tanamkanlah kepedulian dalam diri kita pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, bahwa Ramadan yang kita jalani ini mengandung hikmah luar biasa untuk melahirkan manusia qanaah. Sederhana. Apa sih yang kita mau tonjolkan pada bulan Ramadan ini? Kekayaan kita? Nggak ada. Karena memang semangkis spirit kita tidak ada begitu. Yang tercipta pada bulan Ramadan adalah sederhana, biasa-biasa aja. Kan bagaimanapun juga misalnya kita mau makan, mau rakus-rakusan, beli ini, beli ini. Ternyata begitu buka puasa, kolak juga. Tidak yang kita beli mahal-mahal di pasar, di mall. Enggak, biasa-biasa aja. Makanya akan memberikan nilai luar biasa, kekuatan luar biasa pada diri manusia, apa yang disebut dengan qanaah. Kemudian bahwa dengan puasa yang kita lakukan insya Allah, ini sebagai ajang silaturahmi di antara kita. Walaupun mungkin dengan posisi umat Islam dibatasi oleh tidak boleh kemana-mana, tapi kan banyak cara. Melalui HP boleh, kita video call tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bisa WA. Apatah lagi, Pak, gak bisa mengeluarkan sakit, bagaimana caranya? Gak boleh, gampang. Bisa melalui media sosial, kan sudah ada nomor rekening di sana, maka lakukan itu. Nah, silaturahmi ini juga kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam ini, ya. Dan itu memang perintah. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, program di antara 4 program Nabi, salah satu di antaranya adalah wasilul arham, gencarkan silaturahim. Karena menarik sekali kalau kita lihat dalam hadis, ya, bahwa siapa yang menjenguk saudaranya di pagi hari, maka 75.000 malaikat bersalawat kepadanya dari pagi hari sampai petang hari. Dan siapa yang mengunjungi saudaranya di waktu petang hari, maka 75.000 malaikat akan bersalawat kepadanya dari petang hari sampai pagi hari. Apakah kita tidak mendapatkan seperti itu? Dan tentu hikmah yang kita bisa rasakan dengan Ramadan ini akan melahirkan manusia sehat. Tidak mungkin dengan puasa yang kita lakukan itu kemudian kita sakit. Banyak yang melakukan kebohongan bahwa kalau berpuasa akan kena penyakit mah. Justru dengan puasa yang kita lakukan insya Allah tambah sehat. Bulan Ramadan ini tidur kita kurang, ya Allah ya Rabbi, sangat sehat sekali. Secara pribadi, misalnya bangun kurang 10 jam 3, tidak tidur sampai jam 8, istirahat 2 jam, bangun lagi, terus istirahat lagi, justru semakin sehat. Kenapa? Karena posisi spiritual kita mengalami peningkatan sangat signifikan.
Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita dapatkan hikmah yang seperti kita sebutkan tadi. Selama menunaikan ibadah puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.